Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan yang berjudul pergeseran media konvensional ke media sosial. Jadi saya akan menjelaskan dulu sejarahnya, sejarah perkembangan dunia teknologi. Jadi perkembangan dunia teknologi di bidang informasi dan komunikasi saat ini mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Perubahan dan perkembangan itu selalu disertai dengan inovasi-inovasi baru yang dimunculkan untuk mendukung teknologi yang sudah ada. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat dibuktikan melalui kehadiran internet yang telah digunakan oleh berbagai kalangan. Internet itu sendiri singkatan dari interconnecting networking. Internet merupakan jaringan global dari sebuah jaringan komputer yang dikembangkan pada tahun 1969 oleh US Department of Defense dalam proyek ARPANET. ARPANET itu sendiri Advanced Research Project Network. Lalu internet berlangsung sangat pesat dan memiliki banyak kelebihan, baik itu secara teknis operasional maupun dari sisi sosial, karena internet memiliki kontribusi yang besar di dalam masyarakat, terutama dalam proses penyebaran berita dengan menggunakan internet atau lebih tepatnya media online. Perkembangan teknologi itu memberi pengaruh pada gaya hidup di masyarakat. Yang dulu mencari berita bahkan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang secara langsung dapat menjadi sumber informasi bagi orang lain. Lalu pengertian media sosial itu sendiri yaitu ruang pemberitaan yang mengandung antara teknologi komunikasi atau internet dan jurnalisme konvensional dalam satu ruang yang disebut jurnalisme online. Sedangkan surat kabar memiliki kelebihan khusus. Surat kabar menyediakan halaman atau ruang luas bagi suatu konten berita yang akan dianalisis secara mendalam dan memiliki ruang penulisan yang berkualitas. Selanjutnya ada pengertian media konvensional atau yang terbit setiap hari secara terus-menerus dengan bentuk tulisan yang mengundur 5W1H, serta media cetak memiliki audiens yang terbatas. Berita pada media konvensional disajikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, tajuk, feature, atau dan lain sebagainya. Media cetak biasanya berisikan informasi yang lebih terperinci, lengkap, dan panjang. Kualitas jurnalisme konvensional seperti surat kabar ini dalam menyampaikan berita sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di dalam berita, di dalam media itu sendiri. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Salsabila tadi dari kelompok 5. Selain tadi yang dijelaskan oleh Mbak Salsabila yang banyak sekali dijelaskan, ini ada dampak-dampak dari media online. Saya hanya menjelaskan sedikit saja ya mengenai dampak-dampak. Langsung dampak-dampak media online ini nanti pasti akan mendapatkan dampak yang positif dan negatif. Nah, saya akan membahas mengenai dampak yang positif terlebih dahulu. Yang pertama dari dampak positif media online ini nantinya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Nah, ini cocok sekali untuk orang-orang yang ingin mempunyai relasi atau mempunyai pertemanan. Cocok sekali
menggunakan media online ini nanti pasti nantinya akan bisa mendapatkan teman yang banyak atau relasi yang banyak. Terus yang kedua nanti dapat memperluas pergaulan juga. Selain dari dampak tadi yang pertama pasti juga ada yang kedua ini memperluas pergaulan. Nanti kita bisa bisa bergaul dengan yang sini dan situ, dengan yang buruk dan yang baik juga. Nantinya kita juga bisa belajar, malah bisa membedakan pergaulan mana yang baik dan buruk gitu di media online. Ini sih tergantung dari orang-orangnya tersendiri ya. Terus yang ketiga nanti jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lah ini apalagi orang-orang saat ini yang entah itu bekerja sama dengan orang lain di jauh, itu pastinya cocok sekali menggunakan media online ini karena jarak yang begitu jauh sudah tidak menjadi sebuah menjadi sebuah masalah lagi. Apalagi untuk anak-anak zaman sekarang ini yang katanya sedang banyak yang LDR gitu. Terus nanti dampak dari positif media online ini juga lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Lah ini cocok sekali orang-orang yang sering kalau di lewat orang banyak itu malu, bisa nantinya mengekspresikan dirinya itu lewat media online ini. Terus yang terakhir nanti bisa penyebaran informasi ini bisa lebih cepat lagi. Lah itu tadi dari dampak positif dari media online. Terus dari dampak positif pastinya ada dampak negatif lah. Ini saya akan membahas mengenai dampak negatif dari media online. Yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Itu malah kayak orang yang dekat kita itu loh, karena kita keasikan bermain HP, itu malah kayak seolah-olah itu orang yang dekat kita itu rasanya lebih jauh, dan nantinya dan sebaliknya orang yang tadi itu jauh malah rasanya itu lebih dekat dari kita gitu. Terus yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Nah ini karena diakibatkan dari media online ini, interaksi yang secara tatap muka ini, padahal hubungan atau interaksi ini lebih efektif sih menurutku dibanding dari media online. Itu nantinya malah nilainya itu nanti menurun. Terus dampak negatifnya lagi ada membuat orang-orang ini lebih menjadi kecanduan terhadap medsos atau media sosial. Nah ini yang bahaya, banyak sekali berita-berita yang mengabarkan bahwasanya orang-orang itu kecanduan, saking kecanduannya itu bahkan malahan bisa kayak gila, seolah-olah itu ketika kan media online juga ada di HP, ketika kita tidak memegang HP atau melihat HP sehari itu rasanya ada yang kurang gitu loh di diri kita gitu. Nah terus nantinya dampak media online ini juga dapat rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Nah ini nantinya yang dapat membuat orang-orang itu malahan bahaya, karena kurang ketika kita mendapatkan kabar, kita itu kayak nggak menyeleksi atau nggak meneliti dulu kabar itu benar atau tidaknya, atau yang sering kita sebut itu kabar-kabar yang hoax gitu. Lah itu tadi dari penyampaian yang dari kelompok kami yang kita bawakan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya dan teman saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya apabila tadi ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.